kembali di ibadah SMP Metode 10 Belawan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semuanya dan semua yang menyaksikan video ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Teman-teman, kita akan mengangkat lagu pujian Serupa Nama Yesus. Sebelumnya, teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Duduk kembali dan mengambil posisi untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami memulai ibadah kami. Semoga Engkau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Ya Tuhan, semoga ibadah kami berjalan lancar dari awal hingga akhir. Tidak ada kekurangan satu apapun. Hanya melalui anak-Mu kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan kembali mengangkat lagu pujian Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ikutin gerakan kami ya. Ada di dalamku,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian Bagaikan Bejana. Shalom, selamat tahun baru untuk kita sekalian. Pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan bersiap-siap. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anak-anak kami yang kami cintai, pada hari ini kita kembali seperti biasa melakukan ibadah pembinaan karakter Kristen. Hari ini, Bokso akan menyampaikan satu bagian firman Tuhan dengan sebuah tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu berbicara mengenai hari-hari baik, ya. Hari-hari baik. Sering sekali kita berpikir, apakah yang dimaksud dengan hari-hari baik itu? Apakah yang bisa kita katakan sebagai satu tolok ukur bahwa hari-hari dalam hidup kita itu adalah hari-hari baik? Satu hari bisa saja kita mengalami berbagai hal. Terkadang kita bisa bersuka cita,
Terkadang kita bisa berbahagia, terkadang kita menderita, ada kesusahan juga, dan macam-macam yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun pada hari ini, Boksu mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nehemia pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, janganlah kamu bersusah. Janganlah kamu bersusah hati, karena hari ini adalah kudus. Dan hari ini, katakan firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadi keselamatan kami. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, kita bersandar kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi penuntun sekaligus penolong di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Amin. Ketika kamu mengalami apapun dalam hidupmu, baik susah atau senang, miskin atau kaya, sakit atau sehat, pokoknya semua deh, pengalaman-pengalaman yang kau alami dalam hidupmu, itu semuanya adalah bagaimana Tuhan sekarang sedang membentuk satu kehidupan yang biasa disebut dengan tangan Tuhan sedang merenda suatu hal yang indah dan yang ajaib. Kita berbicara mengenai hari-hari baik, berarti dalam pemikiran kita ada hari-hari yang tidak baik. Lalu ada hari-hari yang tidak baik, ada hari-hari yang sial, ada hari-hari yang tidak beruntung, ada hari-hari yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Benarkah demikian? Lagu pujian kita katakan, hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Dari dasar statement yang Boksu katakan tadi, semua hari-harinya Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan ada satu, dua, atau beberapa hari dalam hidup kita ini yang menunjukkan hari-hari yang sial, hari-hari yang tidak baik, ya. Nah, itu yang ada dalam pikiran kita. Tapi sesudah kita menggumuli kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa memahami, oh rupanya semua hari-harinya Tuhan itu adalah hari yang baik. Dan bagaimana kita mau menjalaninya dengan pertolongan Tuhan saja. Ya. Ini dikatakan firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ini adalah merupakan satu kesimpulan. Ya, jika kamu tidak menjaga lidahmu, kamu ngomong sembarangan, ingat satu saat engkau akan terjerat. Sebab apa yang dikeluarkan oleh mulutmu, apa yang diayunkan oleh lidahmu, itu adalah harimaumu. Ya, kata pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Jadi mungkin kamu sekarang mengatakan perkataan yang tidak benar, namun pada saat
yang mungkin kamu tidak ketahui juga, entah sebentar lagi, atau berapa jam lagi, atau berapa hari lagi, atau beberapa waktu yang akan datang. Kamu akan diuji kembali tentang apa yang kamu katakan yang tidak benar. Kita harus menjaga ucapan-ucapan bibir kita dari pernyataan-pernyataan yang menipu. Jangan ada dusta. Katakan dengan sejujurnya. Ya. Ini kata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya, menjaga bibirnya, dan menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan. Berarti harus berusaha. Jadi seandainya kamu hari ini mengalami sesuatu peristiwa duka, boleh saja, ya. Kenapa dikatakan suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita loh. Jadi tidak ada duka yang dibuat Tuhan itu atau yang kita terima itu untuk mencelakakan kita. Tapi kalau kita tidak mencermati dan tidak waspada dengan kedukaan, dengan penderitaan atau hal-hal yang kita alami dalam dunia ini, maka itu akan menjadikan kita mengalami kehidupan yang sangat berat untuk hari-hari yang akan datang. Jadi, perhatikan apa yang dikatakan oleh 1 Petrus pada pasalnya yang ketiga ayat 10 dan ayat yang ke-11. Selanjutnya kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus yang menjanjikan hidup itu bagi kita adalah Tuhan yang kekal. Tuhan Yesus katakan, ya dalam firman Tuhan ini kita mengetahui, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia terus itu dan dia terus ada bersama dengan kehidupan saudara-saudara semua. Jadi percaya, kata firman Tuhan, dia tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya, tidak berubah. Nah, Tuhan yang mengatakan perkataannya itu tidak berubah, maka perkataannya itu juga tetap tidak berubah. Yang berubah adalah kamu percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Nah, kalau saat ini engkau mungkin merasa senang, mungkin engkau enjoy, lalu kau ingat firman Tuhan. Atau mungkin ketika engkau susah, kau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun, setelah engkau merasakan sukacita, engkau tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tahu pasti apa yang menjadi isi hati Bapa di dalam kehidupan kita. Jadi selama ini manusia selalu bergantung kepada apa yang disebut dengan ramalan-ramalan. Ya. Ini ada 12 zodiak. Ya, itu yang sesuai dengan kehadiran kita, kelahiran kita. Ada yang Aries, ada yang Sagittarius, ada yang Scorpio. Semua punya penafsiran-penafsiran. Ya, ada yang harimau, ada yang Libra, ada tafsiran-tafsiran, bahkan dikatakan hari-hari baik sesuai dengan pemahaman ini. Itu bermula daripada orang-orang zaman kuno, mereka mengamati rasi bintang. Jadi rasi bintang ini berhubungan dengan kehidupan di dunia, ada pengaturan cuaca dan segalanya. Kemudian ini juga dipelajari oleh ahli-ahli horoskop tadi, ya, sehingga mereka mempelajari dan menerbitkan. Ada hari-hari baik, ada hari-hari sial. Bahkan dengan ini ada dikatakan kalau kamu pakai baju merah, kamu akan beruntung, ya. Nah, hari ini kamu akan menerima untung banyak, itu kamu baca di horoskop. Bahkan ada kalau kamu punya handphone, kamu bisa saja cari Hong Shui, ya. Bisa saja baca primbon Jawa, atau bisa saja belajar perhalaannya orang Batak.
Di sana semua diberikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka semuanya itu sebenarnya adalah tidak berlaku. Yang ada sebenarnya adalah bagaimana kamu bisa bertindak hidup sesuai dengan kepercayaanmu kepada Tuhan, yaitu menjaga lidahmu terhadap yang jahat, kemudian menjaga ucapanmu dari kata-kata yang menipu, kamu juga tidak berpihak kepada kejahatan, melakukan hal yang baik dan mencari perdamaian, serta berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkannya, maka Boksu yakin, Boksu percaya, kamu akan berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Terang kasih Tuhan itu akan terus menuntun engkau, sehingga engkau akan bisa merasakan sukacita. Kamu bisa bantu orang tua. Ya. Ada orang tua yang bercocok tanam, atau mungkin ada yang nelayan, atau mungkin ada orang tua yang membelah perut ikan. Kamu bisa kerja di rumah, mengurus anak-anak, adik-adikmu. Ya. Kamu juga bisa melakukan sebuah kemampuan untuk kreatif dalam belajar, aktif di dalam ruang kelas ataupun di luar jaringan, ya, atau di dalam jaringan. Kamu aktif belajar, menjadi orang yang teladan, menjadi orang yang telaten, ya, memperhatikan semuanya itu. Ini adalah wujud kehadiran hari-hari baik. Kalau kamu bantu orang tua, pasti orang tuamu senang dengan kamu. Tapi coba kalau kamu main-main terus, ya, hambur-hamburkan semuanya, tidak mau belajar, disuruh orang tua belajar, iya mas sebentar lagi, dia pura-pura buka handphonenya, ya, dia pura-pura buka handphonenya, asik sekali begitu, tapi mau ngapain? Main game, nonton YouTube, kerjakan kerjaan yang tidak sesuai dengan bahan yang sedang dipelajarin. Maka apa yang terjadi? Ya, orang tuanya bisa marah. Hari-harimu akan kau rasakan hari-hari yang buruk. Aduh, sial kali aku ini kena marah orang tua aku. Nah, orang tuaku marah kali sama aku tadi. Enggak hanya dia apa? Enggak hanya dia tegur, tapi dia pukul. Sial kali pun hari ini. Di mana sih Tuhan ini? Dah, itu coba. Boro-boro nyalahkan Tuhan pula dia kan. Padahal dia yang melakukan kelemahan. Nah, apa salahnya sih kamu bantu orang tua gotong royong? Misalnya hari Minggu atau hari Sabtu sore ada waktu kerjasama, geser itu kursi, perbaiki semuanya, lap semua abu-abu yang ada dalam rumah. Pasti rumahnya akan sukacita. Pasti ayahnya akan bahagia. Pasti mamanya juga tidak sembarangan marah. Nah, anak-anak juga rajin, tampil. Apa yang kamu katakan? Ingat, ketika kamu berlatih pada saat sekarang, nanti setelah kamu besar, mungkin kamu belajar di tempat lain, tinggal di rumah keluargamu, nantulang, opung, atau siapa, atau in the kos, kamu akan menjadi orang yang hidup mandiri. Percaya, Boksu. Ketika kamu ikut dalam kebersamaan dalam rumah tanggamu, maka nanti pada satu saat kamu akan merasakan kebahagiaan. Ada kesukacitaan, mulai dari opung, ya, nenek, semuanya, ayah, abang, kuda, tulang, bergabung semuanya di dalam satu sukacita dalam keluarga yang mempunyai hari-hari baik. Hari-hari yang mana dikatakan di sana, makanlah dan minumlah manis-manisan. Kemudian bagikan kepada orang-orang yang tidak berpunya. Percaya karena Allah adalah keselamatanmu. Dan bukan hanya Allah adalah keselamatanmu. Diamlah dengan tenang. Karena pada saat itu adalah hari di mana Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan kepadamu. Dan akhirnya, milikilah hari-hari baik bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada hari bahagia. Hidup bersamanya, penuh sukacita. Hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Baik, kita akan berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami percaya hari-hari baik akan terus menjadi milik dan berkat kami sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dan karenanya kami yakin Tuhan akan selalu menuntun perjalanan hidup kami. Kami berdoa mulai dari anak-anak SD sampai dengan SMP, bahkan dengan TK, orang tua juga semuanya Tuhan. Kami memulai hari ini, hari yang baik. Besok, hari yang baik. Hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami tergelincir, ya Tuhan. Tapi tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh berjalan di dalam terang. Karenanya, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Milikilah hari-hari baik di dalam Tuhan Yesus. Mantap.